siapa dulu? Aku duluan, Ki. Kurang ajar. Si jurus Mongol. Citra Genji. Sudah tua kelakuannya seperti berandalan pasar. Ketemu lagi, Tabib. Ayo, kita lanjutkan permainan tempo hari. Hitung-hitung yang tua ingin mengujimu. Kita bawa saja Brangas. Mumpung kita cuma berdua. Iya. Akhirnya kita juga yang mendapatkan titisan Betara Surya ini, Genjik. Bagaimana Kakang Rake? Kelihatannya cukup serius, Pangeran. Kalian yakin mereka bukan orang Kalinggapura? Selama ini kami tidak pernah melihat mereka berkeliaran di kota raja, Pangeran. Dan kedua orang itu sangat sakti. Lalu pendekar yang melawannya? Itu juga baru kami lihat, Pangeran. Oh. Sepertinya kedua penyerang itu bagaikan kerbau yang sedang berendam. Baru tampak kepalanya. Saya yakin masih ada sebagian badannya yang masih tersembunyi di dalam air. Maksud Pangeran, ada kelompok tertentu yang sengaja mau membuat keonaran di kota raja? Ya. Tentang siapa-siapa mereka itu, kita harus segera tebarkan telik sandi. Kandaan Adipati Prabakara harus segera dihubungi. Baik, Pangeran. Dan kalau keadaan sudah semakin gawat, hubungi juga
Paman Prabu Angling Dharma. Maksud pangeran, ada kemungkinan terjadi pemberontakan. Ya. Dan kita harus selalu waspada. Itu akan jauh lebih baik. Kalau kamu lapar, kamu bisa memasak sendiri. Di dapur ada beras, ada garam, ada daging kering dan ikan asin. Tapi jangan coba-coba minggat dari rumah ini. Karena sekeliling halaman rumah ini sudah aku beri japa mantra yang tidak akan mungkin bisa kamu lewati. Genjik, ayo. Kamu tidak akan mungkin bisa melewatinya. Lihat ini. Lihat. Lihat ya. Kamu lihat itu. Siapapun yang melewati garis japa mantraku akan hancur lebur. Kecuali yang menguasai pemunanya. Ah, ngerti? Kita kembali ke Kalinggapura. Ayo. Ayo, Ayo. ayo. Ya! Kamu lihat. Sontoloyo! Ya, monyet busuk! Kamu belum memberi penangkalnya padaku, Kiragawa. Sontoloyo kamu! Makanya, jangan nyelonong aja. Ayo. Secepatnya kita harus coba. Jangan terlalu berani untuk coba-coba, Gusti. Hah? Dengan kekuatan penuh pun, belum tentu kita akan sanggup menaklukkan Kalinggapura. Apalagi kalau kekuatan kita pecah menjadi dua. Siapa yang menurut kalian akan sulit dihadapi? Oleh para pendekar sakti seperti Tarun Wajah, Citra Genjik, Kang Sadewa, dan Durgandini. Prabu Angling Dharma, Gusti. Prabu Angling Dharma yang akan menjadi sandungan utama. Itu
Kenapa aku meminta kalian untuk mengacau Malwapati? Dengan kekacauan yang timbul di negerinya sendiri, Angling Dharma akan lebih mengutamakan pengamanan di negerinya. Saat itu, pasukan kita menuju ke Kalinggapura. Tentu, para pendekar yang kita sewa diharapkan sudah mulai mengacau di sana. Gusti, itu benar-benar gagasan yang cemerlang. Kami mengerti maksud Gusti. Kanda, saran saya, Kanda jangan meremehkan Adipati Prabakara. Kesaktian bekas Senopati itu sangat luar biasa, Kanda. Apa kamu pikir pendekar yang kusewa bukan pendekar sakti? Siapa yang tidak kenal Paron Wajah dan para pendekar lain yang kusewa? 10 Adipati Prabakara. Tidak ada seujung kuku mereka. Yang Kanda lupakan adalah semangatnya. Prabakara memiliki semangat membela negaranya. Sementara para pendekar itu hanya membela uang yang Kanda bayarkan. Habis uang, habis pula semangat tempur mereka. Cukup! Jangan ikut campur urusanku lagi. Asal kamu tahu, kamu sudah tidak aku butuhkan lagi. Tahu? Kiriwara, semoga Dewata mengutuk semua perbuatanmu. Terkutuk kau! Nyai. Kedatangan tamu istimewa. Jangan-jangan mereka suruhan Angling Dharma untuk menangkap saya, Nyai. Tidak ada yang bisa menyentuh kamu selama berada dalam padepokanku, Nila. Dan kamu tidak usah takut pada Angling Dharma. Ilmunya jauh di bawahku. Sebaiknya kita sambut kedatangan tamu ini dengan meriah. Saya ikut, Nyai. Tidak usah. Kamu di sini saja. Ya, ayo. Mau apa kalian masuk ke daerahku? Maafkan kami, Nyai Durgandini. Tidak memberitahukan kedatangan kami terlebih dahulu kepada Nyai.
kalian tahu namaku? Siapa yang tidak kenal Nyai, pendekar tangguh dari utara ini? Kutu anjing. Aku tidak pernah kenal kalian. Tentu. Gunung lebih kelihatan daripada bukit-bukit. Jangan basa-basi Kisanak. Aku tahu kalian pendekar Linuwe. Ilmu pengentengan tubuh yang sempurna yang kalian pamerkan tadi bukanlah hanya sekedar gundukan bukit, tapi gunung-gunung berapi yang sangat ganas. Kami ada keperluan sedikit dengan Nyai. Kalau hanya ingin menjajal ilmuku, cukup sampai di sini. Tapi kalau masih ada pembicaraan lain, aku bisa membuatkan wedang bagi kalian. Kami ingin mencoba wedang bikinan Nyai. Kenalkan, saya Ki Legawa. Siapa yang tidak kenal dengan pendekar Anom Subali? Jurus monyetmu sama harumnya dengan buah-buahan yang ada di hutan ini. Nyai terlalu melebih-lebihkan. Silahkan masuk. Silahkan masuk. Silahkan masuk. Paman, coba tolong tangani masalah keracunan ini ya. Bawa tabib baluku ke desa Ki Bekel ini dan cepat berikan penawarnya. Mengerti? Baik, Nyandapati. Mari Ki Bekel. Baik, Gusti. Ada apa, Ki? Desa kami disatroni rampok, Gusti Pati. Rampok? Jumlah mereka banyak sekali dan sangat kejam. Dan ini? Harta kami ludes, Ki Pati. Anak dan istri hamba tewas dibantai rampok-rampok itu. Rampok? Rampok lagi? Ada apa lagi? Gusti Pati, kami juga baru saja dirampok di hutan perbatasan mau masuk Malwapati. Semua barang-barang dagangan kami dirampas dan mereka menyiksa kami. Baiklah. Semua laporan kalian akan kami tangani. Kalian yang keracunan boleh istirahat di balai pengobatan. Dan yang terluka dari tamu mancanegara boleh istirahat di Wisma Tamu Negara di belakang sana. Ya, silakan. Ayo. Saya yakin ada yang membuat rusuh negeri kita ini. Racun dan rampok itu pasti sengaja diciptakan, tapi entah oleh siapa. Yang jelas, ini semua untuk meresahkan rakyat Malwapati. Terus terang, saya sendiri kaget mendengar berita itu, Gusti Pati. Selama ini Malwapati aman. Kita tidak pernah punya musuh. Dan pasukan ronda sering jajah Desa Milangkori. Nah, begini. Kerahkan seluruh mata-mata. Tangkap siapa saja yang mencurigakan. Dan lipatkan perondaan sampai ke seluruh negeri kita ini. Mengerti? Baik, Gusti. Baron Wajah, sedang apa kamu? Ada tamu besar mengunjungimu. Itu suara sahabatku, si Kangsa Dewa. Teruskan kalian makan. Weleh, weleh, weleh.
Ada berita apa? Sampai-sampai pendekar Linuwi mau mengunjungi gubukku. Kamu tidak mempersilahkan orang-orang Jompo ini masuk ke dalam rumahmu, Paron. Bagaimana tata kramamu sebagai tuan rumah? Tidak. Sebelum kamu perkenalkan Dewi cantik ini. Dia adalah Dewi Durgandini, pendekar wanita paling sakti yang ada di tanah Jawa ini. Tapi sayangnya, dia jarang membuka diri dan kurang bergaul. Ratu dari Rawa Bangkai. Maaf, Nyai. Tapi kesaktian Nyai sudah menyebar ke seluruh pelosok bumi. Tapi baru sekarang saya yang bodoh ini melihat wajah Nyai. Aku kurang suka bergaul dengan para pendekar. Itu kenapa aku lebih suka mengurung diri di bilikku. Bukan karena Nyai takut dikejar-kejar oleh Masura dan Sintawati. Karena Nyai telah berhasil memelet Pangeran Suryapati, sehingga Nyai berhasil mempelajari ilmu Dasendriya dari guru utamanya. Tutup mulutmu, Paron Wajah, atau tulang rahangmu akan kurembukan. Kutu anjing. Apa bisa? Kurang ajar. Ya. Biarkan saja mereka. Hentikan, Paron Wajah. Hentikan. Mulut lelaki ini lebih busuk dari bau alas kakinya. Tapi tidak bau bangkai seperti kamu, Dewi. Kutu anjing. Sudah. Hentikan, jangan diteruskan. Kita akan membentuk persekutuan kerjasama yang baik, Pak, dan juga Nyai. Sebaiknya hentikan pertikaian ini. Sekedar sambutan hangat. Sebelum kalian kusuguhi wedang jahe yang lebih hangat lagi. Silahkan, Nyai. Mau di Serambi atau di ruang tamu? Pak, begini. Kemungkinan yang akan kita hadapi di samping Prabakara adalah Prabu Angleng Dharma. Walah, demit gondol. Tuh, apa andalan Prabu Malwapati itu? Ilmu Dasendriya? Dampi ya. Aku sudah menguasai ajian itu sebelum ubahanku tumbuh. Kalau Angling Dharma terlibat, saya yakin banyak pendekar Linuwi yang akan membantunya. Paling tidak gurunya pasti akan muncul. Kita tidak bisa meremehkan Mahasura tanpa mengecilkan kehebatanmu, Nyai. Jangan takut, Baron. Siapa takut? Oh, badai pulau kura-kura. Si seruling tua. Ganggadara, Gendrayana, hentikan ulahmu. Hentikan ulahmu. Guru.
Ditya, kamu di sini? Iya, Guru. Maaf, Guru. Semua tugas sudah saya laksanakan. Oh, itu muridmu, Gangga? Murid utamaku. Paron Wajah, kamu tidak mempersilahkan sahabatmu masuk? Masuk, Gangga. Bau amismu sudah tercium sampai ke dalam. Setan. Hei, Paron. Baumu saja lebih busuk dari bau bangkai ikan. Ayo. Sebaiknya kita jangan lakukan apa-apa dulu. Sebab mereka pasti akan melakukan perondaan sampai ke pinggir-pinggir desa. Kita tunggu sampai semua rakyat kembali merasa aman. Setelah itu, baru kita lakukan yang lebih dahsyat dari yang kemarin. Aku yakin, Angling Dharma akan meninggalkan Kalinggapura dan lebih memikirkan Malwapati. Kami sanggup untuk melakukan yang jauh lebih menyakitkan dari yang kemarin, Gusti Rake. Kalau perlu, kota Raja Malwapati bisa kujadikan lautan api. Tunggu. Kalian tidak usah turun. Bagaimana? Seluruh demang dan bekal sudah kami beritahu, Gusti Patih. Bagus. Mulai besok pagi, siapapun yang masih berada di jalan kota raja, langsung tangkap dan penjarakan. Dia patut dicurigai. Mengerti? Siap, Gusti Patih. Sudah, jalan. Bagaimana dengan orang-orang Tabib Baluk? Masih ada 6 sumur penduduk yang airnya belum diperiksa dan dibersihkan dari racun. Ya. Perintahkan supaya mereka semuanya mengenakan pakaian prajurit. Termasuk Tabib Baluk sendiri. Baik, Gusti. Guru, Kakang. Duduklah. Saya mendengar pembicaraan guru dan para paman guru bahwa kemungkinan akan berhadapan dengan Empu Mahasura dan Prabu Angling Dharma. Itu yang sedang mengganggu pikiran saya. Dan terus terang, saya sendiri belum kenal siapa Giriwara dan apa alasannya memerangi Adipati Prabakara dari Karangtal. Sementara yang mau diserbu negeri Kalinggapura. Saya tidak bermaksud mempengaruhi guru. Tapi yang saya dengar dari Galuh Parwati, bahwa Prabu Angling Dharma seorang prabu yang adil dan bijaksana. Maksudmu? Seorang raja yang bijak tidak mungkin akan membela siapapun yang bejat dan salah. Guru sendiri pernah mengatakan, kalau orang baik selalu berkumpul dengan orang baik. Begitu juga sebaliknya, Guru. Iya. Tapi saya tidak mau dikucilkan teman-teman saya, Aditya. Apalagi saya sudah menyanggupi untuk ikut bergabung dengan mereka. Bagaimana kalau kita ketemu di Pakuan Kodorukam? Di mana itu? Di kaki Gunung Lawu. Atau lebih baik kamu ikut bersama kami ke Ndrayana. Itu lebih bagus.
Sampean menyusul bersama Kiparon Ganggadara. Iya, aku masih kangen pada muridku. Baik, sampai ketemu Kiparon. Heak! ANGKING Dharma episode 15, Kebangkitan Dewi Sekarwangi. Tanda hubung. Bagian 1, Kutukan yang terkuak. Sinopsis. Kerajaan Malwapati sedang dilanda kegelisahan. Dewi Sekarwangi yang telah lama dianggap meninggal karena kutukan, tiba-tiba dikabarkan masih hidup dan disembunyikan di sebuah hutan keramat. Prabu Anglingdarma, yang masih mencintainya, merasa ada rahasia besar yang selama ini ditutup-tutupi. Alur 1. Pembukaan. Suasana gelap menyelimuti hutan larangan Anginbaya. Seorang pertapa tua Empu Reksapati terlihat menjaga sebuah gua tempat Dewi Sekarwangi dikurung oleh kutukan siluman ular. 2. Di Istana Malwapati, Anglingdarma mendapatkan mimpi gaib dari Batara Guru, yang menyiratkan bahwa Sekarwangi belum meninggal dan bisa diselamatkan. 3. Perjalanan dimulai. Anglingdarma ditemani Pati Batik Madrim dan Ki Guntur Geni, berangkat ke hutan larangan untuk mencari petunjuk. 4. Pertarungan melawan siluman penjaga. Dalam perjalanan, mereka dihadang oleh siluman berkepala dua yang menjaga rahasia hutan. Terjadi pertarungan epik, dan Anglingdarma berhasil mengalahkan siluman dengan ajian Pancasona. 5. Pertemuan dengan Empu Reksapati. Empu Reksapati mengungkapkan bahwa Dewi Sekarwangi dikutuk oleh Batari Durga karena menolak perjodohan dari kerajaan musuh. Namun kutukan itu bisa dipatahkan oleh kesetiaan cinta sejati.